Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban di antara kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau kita mengaku sebagai seorang yang beragama Islam, kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu syariat, belajar ilmu din yang dengannya kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ilmu, sehingga ibadah kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala itu benar-benar tidak sia-sia. Karena jika orang beribadah kepada Allah dilakukan tanpa ilmu, kira-kira ibadahnya diterima atau tidak? Santri, kira-kira orang kalau beribadah tapi tidak punya ilmu, kira-kira ibadahnya diterima atau tidak? Saya kasih contoh. Misalnya ada orang sholat maghrib 4 rakaat. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Tapi karena dia semangat, ya, habis mandi semangat, pengen murojaah Al-Qur'annya, sehingga nambah 1. Ya, izin sama Ustadz, saya sholat maghribnya 4 rakaat saja. Ya, biarkan yang lain 3, saya 4. Ya, biar tambah banyak pahala saya. Kira-kira sholatnya itu diterima atau tidak? Tuh, kenapa? Sholatnya lebih banyak pahalanya toh? Hah? Ya ikhwan, gimana? Sholatnya kan lebih banyak, 3 saja kan pahalanya banyak, apalagi 4. Gimana coba? Hah? Apalagi ikhlas lagi, karena Allah. Ya, tidak riya, tidak pengen dilihat orang, tidak pengen didengar orang. Kira-kira diterima atau tidak? Kenapa? Karena yang diwajibkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah berapa? 3 rakaat. Meskipun ikhlas, walaupun dia tambah 2, tambah 3, tetap tidak diterima. Contoh lain, misalnya santri-santri pondok pesantren Mus'ab bin Umair punya cita-cita haji. Ada nggak punya cita-cita haji? Hah? Ada nggak punya cita-cita haji?
Harus ada, karena haji wajib atau tidak? Wajib. Ya. Minimal diniatkan dari kecil, dari dini kita harus meniatkan untuk bisa haji. Ya. Akan tapi sekarang haji kalau lewat pemerintah lama. Nunggunya 20 tahun. 30 tahun. Ya, keburu mati. Ya kan? Akhirnya sepakat santri Mus'ab bin Umair iuran untuk haji ke Jakabaring, Palembang. Ya, biar tidak jauh-jauh. Ya, toh di sana juga bisa tawaf, muteri stadion 7 kali. Ya, kira-kira hajinya diterima atau tidak? Hah? Kenapa tidak diterima? Niat haji kok. Hah? Apalagi sudah iuran bayar. Ya, cuma bayarnya lebih murah. Ya. Kalau haji normal biasanya ya 30 juta lah. Ya. Kalau haji biasa, ini bayar cuma 1 juta. Ya. Kira-kira diterima atau tidak? Kenapa gitu? Hah? Karena haji itu bukan di Jakabaring. Haji di mana? Di Mekah. Nah, itu yang punya ilmu. Makanya orang kalau tidak punya ilmu berangkat ya. Ya. Ustaz, jangan ke Palembang, terlalu dekat. Ke Monas, Jakarta. Ya, agak jauh sedikit. Tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pentingnya ma'asyiral muslimin, kita belajar ilmu agama sehingga ibadah kita ini tidak sia-sia. Tidak percuma kita hidup 60 tahun, 70 tahun, tidak sia-sia. Karena apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan ilmu yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Di antara yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, dan ini menjadi tema pada malam hari ini. Apa temanya? Surga yang dirindukan. Ya, kira-kira jalan menuju surga itu sudah dijelaskan atau kita cari-cari sendiri? Hah? Kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan atau belum? Tentunya pasti telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan kita menuju surga. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan tidaklah ya jalan menuju surga dan menjauhi neraka kecuali telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh buat-buat, ya kemudian kita cari jalan sendiri menuju surga, ya lewat jalan tol menuju surga. Bisa nggak kira-kira? Ya, tidak bisa. Ya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan surga ma'asyiral muslimin ini adalah menjadi tujuan atau target atau cita-cita seorang yang beriman. Seorang yang beriman mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendambakan surga Allah Rabbuna tabaraka wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Al-jannah arduha as-samawat wal ard. Ya. Jadi luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus betul-betul ya menginginkan, bukan hanya sekedar ingin, akan tapi menempuh jalan-jalan menuju surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Di antara kesuksesan yang hakiki, ya. Jadi kesuksesan yang hakiki itu bukan kemudian kita menjadi orang kaya, ya. Kemudian kita menjadi miliarder, ya, punya ini, punya itu, ya. Bukan itu. Orang yang sukses secara hakiki, ma'asyiral muslimin,
yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang dijauhkan dari neraka Allah Azza wa Jal dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang sukses, orang yang menang. Subhanallah. Lihat. Jadi kesuksesan yang hakiki apa, ma'asyiral muslimin? Apa kesuksesan hakiki? Ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kemana? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kita di dunia ini ya ikhwan, tempat kita beramal. Jangan sampai kehidupan kita di dunia ini melalaikan kita dari jalan Allah. Kalau kita lalai di dunia ini, kemudian kita durhaka kepada Allah, melalaikan hak-hak Allah, nanti ketika dihisab amalan soleh kita sedikit, maka kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Jadilah aktivitas kehidupan dunia ini sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum para santri di usia-usia muda sekarang mulai menyiapkan bekal untuk kehidupan yang berikutnya. Karena antum ma'asyiral muslimin, para santri terutama adalah penerus generasi terbaik. Jadi jangan sampai penerus generasi yang enggak baik. Ya, para santri ini diharapkan akan membawa suatu negeri itu menjadi negeri yang di sana dipancarkan cahaya tauhid, cahaya sunnah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, harus belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang serius, tidak boleh main-main. Ya, jangan sampai penyesalan itu datang ketika nanti sudah lulus dari pondok. Ya, karena sekarang tidak mungkin menyesal. Nanti 10 tahun berikutnya menyesal nanti. Ya, kalau saya ini tidak serius, waktunya menghafal tidak menghafal, waktunya belajar tidak belajar, nanti akan menyesal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menggambarkan betapa banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Ya. Meskipun ma'asyiral muslimin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu jauh. Nanti ketika kita sudah masuk, kita akan merasakan betapa benar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dattu li ibadiyas salihin." Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Telah aku siapkan untuk hamba-hamba yang saleh. Lihat, bukan hamba-hamba yang tidak saleh. Hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jal. Mereka akan mendapatkan surga. Surga yang mana tidak pernah dilihat oleh mata. Kita tidak akan pernah melihat, ma'asyiral muslimin, ketika kita hidup di dunia ini. Mungkinkah kita melihat keindahan-keindahan ketika kita di dunia? Naam, kita akan melihat keindahan-keindahan. Akan tapi keindahan surga jauh lebih indah daripada apa yang telah kita lihat. Ya, para santri, ya, biasanya melihat keindahan itu berupa apa kira-kira?
Hah? Yang indah-indah itu berupa apa? Siapa itu? Antum? Antum? Antum suka ngelihat apa? Yang indah? Hah? Laut, masya Allah, laut. Laut indah atau tidak? Ya tergantung lautnya. Ya, kalau laut yang nggak indah banyak, ya, yang jorok banyak, ya. Tapi kalau laut yang bagus, masya Allah, ya. Apalagi, antum? Hah? Diam, yang nggak ditunjuk diam. Hah? Antum jawab. Gunung, gunung, gunung indah atau tidak? Hah? Ya tergantung gunungnya. Ya, kalau gunung meletus, ya orang pada ngungsi. Tapi kalau gunung secara umum, masya Allah, indah sekali. Ya, di sini ada gunung nggak? Hah? Sekali-kali lah, nanti rihlah ke gunung. Ya, masya Allah, melihat keindahan gunung. Ya, kita tadabbur alam, luar biasa. Ya. Apalagi kira-kira yang indah-indah yang pernah antum lihat? Antum? Iya antum tuh. Sudah pantai. Yang lain? Hah? Kebun binatang, masya Allah. Ya. Banyak saudara antum di situ. Ya. Iya, masya Allah, bagus. Kebun binatang, lihat hewan-hewan yang indah, yang cantik-cantik, ya, yang ganteng-ganteng, banyak. Ya, banyak sekali. Intinya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang kita lihat indah di dunia, di surga jauh lebih indah. Tidak pernah terlihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Ayo, kira-kira kita apa yang kita dengar itu kemudian sangat indah, ya? Santri, mana santri? Ya, antum. Yang didengar indah itu apa kira-kira? Antum pernah mendengar sesuatu yang indah nggak? Hah? Apa kira-kira? Bacaan Al-Quran, masya Allah. Ya, naam, sahih. Bacaan Al-Quran termasuk keindahan yang sangat-sangat lezat di hati. Apalagi yang baca qori'nya merdu, masya Allah. Ya, itu luar biasa. Ya, saking merdunya kadang kita ngantuk, ya, tertidur. Ya atau tidak? Iya. Ya, subhanallah. Apalagi contohnya? Antum? Yang lamun. Enggak, antum? Enggak, ini nih. Ini. Ya. Yang pakai sorban. Apa kira-kira antum pernah mendengar yang indah-indah? Adzan kira-kira indah atau tidak? Indah. Adzan itu indah. Apalagi yang tergantung yang adzan. Ya, tergantung yang adzan. Ya. Naam, adzan secara umum adalah indah, apalagi suaranya bagus, masya Allah. Tapi terkadang, ya ma'asyiral muslimin, ya, yang muda-muda ini tidak mau gantikan yang sudah tua-tua. Ya, sehingga kita dengar adzan di masyarakat itu membuat orang tambah terlelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak semangat. Coba seperti adanya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, masya Allah, orang itu menanti-nanti, ya, menanti-nanti itu, ya, sehingga kita bergegas menuju Masjid Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Ahsantum, barakallahu fiik. Ya.
Akan tapi keindahan yang pernah kita dengar dari lantunan Al-Quran, dari adzan dan lain sebagainya, itu nanti di surga ada yang lebih jauh, ya, lebih indah daripada apa yang kita dengar. Wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Jadi kenikmatan nanti di dalam surga itu, ma'asyiral muslimin, tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kita akan sebutkan beberapa keindahan hal-hal yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus merindukan untuk segera masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahmani wa rahimakumullah, di antara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana sudah kita singgung di awal tadi, bahwasannya surga itu sangat-sangat luas. Luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah kalian, kata Allah, untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya luasnya surga seluas langit dan bumi, dan surga itu telah disiapkan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, bagaimana mungkin kita akan masuk surga Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala? Oleh karena ma'asyiral muslimin, itulah diantara gambaran yang pertama. Lalu kemudian diantara yang disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi bainad darajataini kama bainas samai wal ard. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. Ada 100 tingkat yang dipersiapkan bagi para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara tingkat satu sama tingkat yang lain seperti jarak langit dan bumi. Masya Allah. Lihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian di dalam surga nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu. Dan pintu surga ada berapa? Ada berapa pintu surga? Hah? Kira-kira ada berapa pintu surga? Kira-kira saja. Hah? Ada berapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fil jannati, di dalam surga, samaniyatu abwabin, ada 8 pintu. Surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di antara pintunya ada yang bernama ar-rayyan. Yang masuk pintu ar-rayyan adalah orang-orang yang rajin puasa. Kalau kita rajin puasa, ya, tentunya puasa-puasa sunnah, ya, kalau puasa wajib tentu wajib. Tapi yang dimaksud adalah rajin puasa sunnah, menambah yang wajib.
ya, maka kita akan masuk ya ke surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Ar-Rayyan. Puasa Senin Kemis, puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid atau puasa banyak sekali ya, Arafah, puasa 9 Muharram, 10 Muharram ya. Banyak sekali puasa-puasa sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bangunan dan di antara bangunan di dalam surga kelak disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya siapa? Hah? Anaknya siapa? Anaknya Umar. Ya, Ibnu Umar anaknya Umar. Nama aslinya siapa? Hah? Namanya siapa? Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang surga. Kaifa hiya? Bagaimana surga itu kira-kira? Jadi gambaran surga itu bagaimana? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "May yadkhulul jannata yahya la yamut." Orang yang masuk surga itu akan senantiasa hidup, tidak mati. Ya, jadi orang kalau sudah masuk surga itu hidup terus, tidak mati. Kemudian wayan'amu la yab'asu, dan senantiasa diberikan nikmat dan tidak akan pernah merasakan kesusahan. Ya, jadi terus dikasih nikmat terus orang kalau sudah masuk surga. Tidak akan pernah susah. Kalau sekarang kita di dunia, pernah nggak ada santri yang tidak pernah susah hidupnya? Pernah atau tidak pernah susah? Seneng terus? Hah? Santri? Pernah nggak? Seneng terus hidupnya, ngakak-ngakak terus, ketawa-ketawa terus. Ya, perlu dibawa ke rumah sakit jiwa itu. Ya, kalau begitu, ya pasti ada susahnya. Pasti kita hidup itu ada susahnya. Kadang kirimannya telat. Ya, kadang tidak dikirimi sama orang tua. Iya atau tidak? Iya, kadang cuma dikirimi sebulan 5.000, galau. Ya, mau beli apa ini? Ya. Jadi harus sabar. Tapi kalau nanti di surga, tidak ada ceritanya kita galau, tidak ada ceritanya kita susah, senang terus. Ya, senang terus. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wala tabla thiyabuhu. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad SAW, bajunya tidak akan bau, baunya tidak akan kotor. Jadi bajunya itu bersih terus yang dipakai. Jadi tidak perlu laundry, tidak perlu nyuci. Enak toh masuk surga? Kalau sekarang kita hidup di dunia, dikit-dikit nyuci, dikit-dikit laundry, dikit-dikit ya bersihkan baju, ganti baju, ribet. Nanti kalau di surga, baju kita tidak akan kotor, bersih terus. Walaupun kita nanti kepengen main lumpur, tapi bersih. Bayangkan, enak atau tidak? Enak. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yubla syababuhu. Dan kalau di surga itu tidak ada orang tua. Ya, kalau di surga itu tidak ada orang tua. Ya, jadi orang tua jangan galau. Ya, antum tidak akan ada di surga. Ya, nanti akan kembali lagi usianya ke usiamu muda. Jadi masya Allah, ganteng, masih ganteng-ganteng, masih kuat-kuat, fresh gitu ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian qila ya Rasulullah kaifa bina'uha?
Nah, kemudian ditanyakan lagi bagaimana bangunan di surga itu? Ya, kalau tadi kan tentang orangnya, keadaan orangnya. Sekarang tentang bangunannya. Bagaimana kira-kira? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Labinatun min fiddatin." Ya, Rasulullah SAW mengatakan batu batanya dari emas. Ya. Kemudian ada yang dari perak, ya, labinatun min fiddatin wa labinatun min dahab. Jadi batu batanya surga itu ada yang dari emas, ada yang dari perak. Bayangkan, ya, luar biasa. Milatuha miskun, ya, milatuha miskun. Kemudian adukan semennya itu adalah misik, minyak kasturi, minyak paling mahal di dunia. Ya. Minyak apa? Minyak kasturi, minyak paling mahal di dunia. Kalau antum pakai minyak kasturi, satu minggu itu baunya tidak hilang. Tapi harganya mahal. Harganya apa? Mahal. Kalau sekarang antum pakai minyak apa? Minyak jelantah, sehari hilang. Sedetik pun hilang, itu pun bau, ya. Ataupun pakai minyak-minyak yang harga apa 2000 itu, ya, apa itu mereknya banyak wis, ya, itu 5 menit sudah kena kipas hilang baunya, ya. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana nanti di surga, ya. Adukan semennya itu dari apa? Dari minyak kasturi, minyak paling mahal di dunia. Lalu kemudian wahasba'uha al-lu'lu'u wal yakut. Kerikilnya, ya, jadi kerikilnya di surga itu adalah mutiara. Mutiara dan permata. Oh, ini harganya mahal ini. Ya. Ini kalau di dunia ini ternaknya di bawah laut, ya. Kalau kita mau permata atau mutiara, itu ternaknya di mana? Di bawah laut. Ya, masya Allah. Itu apanya? Kerikilnya. Ya. Lalu kemudian waturabuha az-za'faran, dan tanahnya adalah za'faran. Ya, salah satu mungkin jenis minyak juga. Jenis minyak wangi juga. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian makanan penduduk surga itu apa? Makanan penduduk surga ya banyak. Ya, makanan penduduk surga ya sesuai yang kita mau. Kita mau apa? Tapi sekilas digambarkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah. Ya, kalau kita pengen tahu tentang surga, gambaran surga, hafal surat Al-Waqiah. Wah, itu luar biasa. Itu tentang surga aja itu. Ya, awalnya tentang kiamat, ya, nanti baru tengah-tengahnya itu tentang surga. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu makanan penduduk surga. Allah mengatakan walahmi tairin mimma yashtahun. Daging burung yang mereka sukai. Jadi ketika penduduk surga melihat burung, kemudian pengen makan dagingnya, itu sekejap burung itu jatuh langsung matang. Masya Allah, ya, langsung entah antum maunya apa, burung bakar atau kemudian burung apa dikasih saus, pokoknya burung sate atau apalah terserah. Ya, sate burung, ya, itu langsung jatuh. Subhanallah. Lihat. Ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakum. Oleh karenanya ada rahasianya. Kenapa disebutkan di sini dagingnya burung? Ya. Ini bapak-bapak harus tahu. Daging burung ini kalau di Timur Tengah ini menjadi obat kejantanan. Ya, jadi cari burung, Pak. Ya. Cari burung. Dan harganya mahal. Burung darah itu. Kalau di waktu kita di Mesir dulu, saya tidak pernah
mahasiswa ini bukan levelnya makan itu. Makan itu kalau lagi ditraktir. Pernah sekali saya ditraktir orang, ya orang kaya, saya diajak makan. Seumur-umur nggak pernah saya makan burung, ya. Waktu itu burung dara, subhanallah, dimasak, harganya mahal. Satu burung kecil itu 500.000, ya. Burung kecil loh, 500.000, bayangkan, ya. Tapi berkhasiat itu, ya, berkhasiat. Oleh karena masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana nanti buah-buahan? Buah-buahan di surga Allah. Ya, digambarkan di dalam surat Al-Waqiah. Ya, surat Al-Waqiah lagi. Allah mengatakan wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Ya, dan di dalam surga nanti ada buah-buahan yang kita pilih. Kita mau buah apa? Ya. Mau buah, antum paling suka buah apa? Antum paling suka buah apa? Hah? Buah apa? Buaya darat? Ya, bukan. Ayo, paling suka buah apa? Apel? Hah? Apel? Nah, insya Allah ada. Antum paling suka buah apa? Hah? Anggur. Nanti ada, antum? Hah? Durian, masya Allah, ada nanti, santai. Ya, antum suka apa? Antum ini nih, antum. Kurma, masya Allah. Ya, yakin antum suka kurma? Ya, tidak ada di sini kurma. Ya, mendatangkan. Ya, dan banyak sekali kita milih. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fihima min kulli faqihatin zaujan. Di dalam kedua, ya, di dalam surga terdapat juga buah-buahan yang mereka itu berpasang-pasangan. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Ya, subhanallah. Nanti ma'asyiral muslimin, kalau sekarang kita mau metik buah-buahan itu kan manjat dulu, iya kan? Manjat. Jarang kita langsung metik gitu. Ya kecuali kalau buah-buahan yang pendek. Tapi kalau yang umumnya buah-buahan itu kalau kita mau panen itu kita manjat atau kita pakai apa? Pakai apa gitu? Ya. Nah, itulah pokoknya, ya. Atau kemudian banyaklah cara-cara yang lain, ya. Subhanallah, susah, sulit, ya. Kalau nanti di surga itu buah-buahan itu akan mendekat kepada kita, sehingga kita langsung petik. Kita mau duren, petik duren. Kita mau kurma, petik sendiri kurma. Anggur, aman, petik sendiri, ya. Mau apa lagi? Ya, kelengkeng, buah naga, aman, kena, ya, subhanallah, sudah ada. Taib, adzan dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita gambarkan beberapa hal tentang surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kenikmatan di surga itu tidak ada habisnya. Ya, kenikmatan di surga, kita mau buah apa saja itu tidak akan habis-habis. Sekarang kalau kita beli buah di pasar 1 kilo itu cepat habis atau tidak? Hah? Cepat habis, apalagi kalau dibawa ke pondok.
Ya, belum 1 menit sudah habis. Ya, iya atau tidak? Iya. Ya, kalau kita beli buah kelengkeng di pasar 2 kilo, kita kasih santri, kira-kira itu cepat habis atau tidak? Tidak ada waktu. Ya, 1 menit itu sudah habis. Ya, banyak yang tidak dapat. Ya, subhanallah. Tapi kalau di surga nanti, ma'asyiral muslimin, buah-buahan, makanan apa saja tidak akan habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa faqiyatin katsira." Buah-buahan itu banyak, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak akan kemudian buah itu berkurang. Tidak putus-putus, ada terus. Ya. Dan kemudian tidak ada larangan kita untuk mengambilnya. Boleh. Subhanallah. Sesuatu yang haram di dunia itu nanti di surga menjadi sesuatu yang halal. Makanya kita harus bersabar. Di dunia ini kita harus bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, huffatil jannah bil makarih. Jadi jannah itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai jiwa. Ya. Jadi kita di dunia ini, ma'asyiral muslimin, oleh karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di dunia ini orang-orang yang beriman ibaratkan di penjara. Tahu antum ibaratkan orang di penjara? Dibatasi. Ya, dibatasi oleh apa? Syariat. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka mau melakukan yang haram, yang ini yang bebas. Mereka tidak terbeban oleh syariat. Ya, adapun kita orang-orang yang beriman, mau kita mau menginginkan sesuatu, kita harus apa? Beli dulu, harus kemudian ini dulu dan itu dulu. Ada aturan mainnya. Tidak main serobot. Ya, tidak main kemudian melakukan berbagai macam cara. Kita ingin kaya. Kita ingin kaya. Apa caranya? Apa caranya kita ingin kaya? Berusaha, bekerja, berdagang dengan cara yang halal. Adapun orang-orang kafir pengen kaya, gampang. Apa caranya? Ngepet. Tahu ngepet? Ya. Mencuri, korupsi. Masya Allah. Ya. Bebas. Adapun kita takut kepada Allah, terlebih lagi kemudian kita diamanai untuk mengelola dana umat. Wah, ini bahaya. Bahaya besar. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya. Kemudian kita pengen punya anak. Apa caranya? Nyuri anak orang lain? Ya, biar cepat. Tidak bisa. Ada caranya. Yaitu di dalam syariat sudah dijelaskan. Yaitu kita menikah, lalu dari menikah itulah nanti kemudian kita akan mendapatkan anak. Ya, subhanallah. Lihat. Bukan nyuri anak tetangga. Ya, tidak bisa. Bisnis jualan anak, tidak boleh. Ya. Haram. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin, ya, dunia ini kita tidak bebas. Ada aturan, ada syariat yang harus kita patuhi. Ya. Di sana ada larangan-larangan yang harus kita hindari. Nanti ketika di surga kita bebas mau ngapain saja. Ya. Kita mau bidadari. Masya Allah. Ya. Kalau laki-laki itu ya sukanya bidadari. Ya. Banyak di surga. Sekarang kalau di dunia kita dilarang minum khamr. Ya atau tidak? Ya. Kalau di surga antum minum sama botol-botolnya silakan. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Ya, kalau di dunia haram. Sesuatu yang haram di dunia kita harus sabar. Nanti kenikmatan itu akan kita dapat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kalau orang-orang kafir mereka tidak sabar karena memang mereka diistidraj, mereka diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kaya-kaya sekarang, nikmati semua nikmati dunia ini, nikmati saja. Ya, bebas. Ya, oleh karena ya kata Rasulullah SAW, ya wa jannatul kafir. Jadi dunia ini jannahnya bagi orang kafir. Jadi surga bagi orang kafir ya di dunia ini. Ya, bal tu'siruna hayatad dunya. Ya, mereka menginginkan kehidupan di dunia. Kalau kita di dunia ini sebentar saja. Tidak usah terlalu lama di dunia ini. Ya. Orang-orang kafir yang suka hidup terlalu lama di dunia ini. Adapun orang-orang yang beriman menginginkan kehidupan yang lama, menginginkan kehidupan yang abadi, menginginkan kehidupan yang hakiki. Kehidupan apa yang hakiki? Kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik kata Allah dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kita harus bersabar, ya. Lalu yang berikutnya minuman ahli surga. Ahli surga minumnya apa? Disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Waqiah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang tentunya al-abrar, orang-orang yang baik, ya, mereka akan minum dari gelas yang berisi minuman dan campurannya adalah air kafur, yaitu mata air di dalam surga, yang darinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala minum, ya, yang mereka dapat mengalirkan ya dengan aliran yang baik. Jadi kita akan minum nanti air kafur, ya, air kafur, air sumber yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Ya, subhanallah. Allah mengatakan di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang akan dicampur dengan zanjabil. Apa zanjabil? Apa zanjabil? Jahe. Ya, jahe. Makanya jahe ini khasiatnya luar biasa. Jahe ini khasiatnya minuman penduduk surga. Jadi harus kita minum itu jahe. Ya, hangat-hangat. Ya. Subhanallah, khasiatnya luar biasa, menghangat. Kalau kita belajar kesehatan, insya Allah banyak khasiatnya, ya. Dan kemudian itu didatangkan dari sebuah mata air di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan salsabilah. Salsabil. Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti di surga juga ada sungai-sungai. Di surga nanti ada sungai. Tapi sungainya enggak warnanya hitam, enggak coklat. Ya. Sehingga kita enggan untuk mandi. Kira-kira sungai di surga gimana kira-kira? Jernih, bening. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Muhammad. Lihat. Allah berfirman di dalam surat Muhammad. Allah mengatakan Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun. Lihat. Perumpamaan para penghuni surga yang dijanjikan kepada mereka, yaitu untuk orang-orang bertakwa, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam surah fiha anharun, di dalamnya ada sungai-sungai. Lihat, min ma'in ghairi asin,
dan airnya ya yang tiada berubah rasa. Tidak ada berubah rasa airnya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan kemudian tidak berubah juga baunya. Jadi sungainya tidak bau. Ya, tidak bau. Tidak seperti sungai-sungai di dekat-dekat rumah kita ini bau. Bau apa? Ya, bau kotoran orang. Ya. Bau segala macam. Bau limbah pabrik, bau apa lagi? Banyak. Sehingga tidak sedap. Ya. Tidak sehat. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungai-sungai dari air susu. Lihat, sungai-sungai air susu. Bayangkan kalau kita sekarang mau minum susu, kita beli dulu. Iya atau tidak? Ya? Kita beli dulu. Itu pun harganya mahal. Ya. Apalagi yang susunya bermerek. Subhanallah. Mahal. Dan susunya tidak akan berubah rasa. Gimana rasanya susu? Hah? Ya itu kalau susu manis. Ya. Antum pernah makan susu sapi enggak? Yang enggak usah dikasih apa-apa. Hah? Yang tidak usah dikasih apa-apa. Fresh, seger. Antum meras sendiri. Ya. Ada yang masih ingat ketika kecil gimana dulu rasanya? Hah? Ada yang masih ingat? Gimana rasanya? Ya. Air ASI itu gimana rasanya dulu? Seenak itulah. Kalau antum dulu enggak minum air ASI, enggak besar seperti ini antum. Ya. Antum anak ibu atau anak sapi? Ya. Subhanallah. Lihat, susunya enggak berubah rasanya, seperti itu. Ya, enak, segar, apalagi kalau disuguhkannya dingin. Oh, itu luar biasa. Itu berkhasiat yang luar biasa. Nah, ini kemudian ingat, lihat. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Lihat ini. Dan sungai-sungai dari khamr. Lihat, khamr di dunia itu haram hukumnya. Tapi kalau di surga ada sungainya, bayangkan. Ya, jadi kita mau nanti di surga minum khamr. Enak, nikmat. Ya. Kalau kita di dunia minum khamr, dosa, haram. Kita akan kemudian dikejar-kejar Pak polisi nanti. Ya, di syariatnya sudah dosa, ya, nanti ada hukuman dunianya. Lalu kemudian rasanya juga tidak berubah, lezat sekali. Ya, rasanya khamr tersebut lezat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anharum min asalim musaffa. Dan sungai-sungai berupa madu. Lihat. Ya, sungai-sungai apa? Berupa madu. Subhanallah. Antum pernah minum madu? Hah? Pernah atau tidak? Ana yakin pasti yang palsu. Ya. Karena yang enggak palsu itu mahal. Ya. Ya. Madu asli. Ya, sekarang itu ada merek madu asli. Ya. Ya asli Muara Enim, asli Palembang, tapi bukan asli madunya. Ya. Jadi sekarang ini banyak madu-madu yang tidak asli. Tapi kalau yang madu asli itu Masya Allah khasiatnya. Kalau kita sariawan, kalau dikasih madu yang asli, itu langsung berhenti. Ya, itu yang mahal. Ya. Ana pernah punya madu yang asli. Ya, yang bukan kaleng-kaleng. Segini itu. Itu harganya 700.000. Ya. Harganya berapa? 700.000. Asli dari Yaman. Itu kalau kita sariawan, kita kemudian kasih ke sini, ya. Itu sariawannya hilang. Sariawannya tetap ada, cuma rasanya udah hilang. Ya, habis itu sembuh, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Berkhasiat. Dan nanti di surga ma'asyiral muslimin ada sungainya. Antum pengen madu, luar biasa. Ya.
Ibu-ibu pengen madu, silakan. Ya. Ya. Ini madu asli. Ya, bukan madu-maduan. Lalu kemudian walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratum mir rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta am'a'ahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya orang-orang yang kebalikan dari kenikmatan yang tadi, yaitu minuman penduduk api neraka. Minuman mereka naudzubillah diberi minum air yang mendidih. Allahul musta'an. Ya. Bayangkan ya ikhwan, antum sekarang ini ya, coba nanti di asrama masak air yang mendidih lalu antum minum. Kira-kira apa rasanya? Kira-kira? Hah? Langsung jangan segini. Langsung satu tungku itu minum semua. Apa rasanya itu? Ya, langsung lidah antum mungkin leleh. Itu nanti di neraka itu diminumkan seperti itu. Bayangkan itu ya. Makanya naudzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka Allah ya azza wajalla. Berat ya. Telah kita gambarkan betapa nikmatnya di dalam surga, kemudian Allah kasih ini sebagai peringatan bagi kita. Hati-hati. Ya, kalau kita tidak hati-hati hidup di dunia ini ma'asyiral muslimin, neraka. Itu masih mending air putih yang mendidih. Ada lagi di dalam ayat yang lain. Dikasih nanah. Kalau ada teman antum yang kemudian luka kakinya, biasanya keluar nanah. Coba minum. Itu minuman penduduk neraka. Nauzubillah. Apa rasanya nanah? Ya, apa rasanya? Antum pernah? Hah? Tapi kok bilang pahit? Ya. Kalau dikasih madu, ya, subhanallah. Lihat, hati-hati. Kita harus terus berlindung kepada Allah ya ikhwan. Ya, ini berat. Kehidupan di dunia ini berat. Untuk istiqomah ini berat. Untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala ini berat. Oleh karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memegang agamanya di akhir zaman ini, yang istiqamah, yang berada di atas sunnah, kal qabid alal jamar, seperti menggenggam bara api. Jadi kalau kita di atas kebenaran itu berat, seperti kita menggenggam bara api. Ya, antum lagi bakar-bakar apa namanya, singkong, bakar-bakar jagung, itu kan ada baranya itu yang menyala. Nah, itu coba antum pegang. Kira-kira panas atau dingin? Panas. Begitulah kehidupan kita di akhir zaman ini. Kalau kita ingin istiqamah ma'asyiral muslimin, kita seperti itu. Berat. Pasti nanti kita akan dicaci maki orang. Pasti kita akan kemudian diolok-olok orang. Pasti kemudian kita akan diintimidasi, kita akan beginikan. Diuji oleh Allah. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasulullah itu pernah nggak diolok-olok orang? Hah? Diolok-olok orang pernah nggak? Dicaci maki pernah nggak? Pernah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah yang hak. Jadi anak-anak pondok, ma'asyiral muslimin dan para jamaah sekalian, tidak cukup kita menjadi orang soleh. Ya, kita di dunia ini tidak cukup kita menjadi orang soleh. Kalau kita menjadi orang soleh, hidup kita enak, aman. Ya. Tapi kita harus naik tingkat, kita harus menjadi orang yang muslih. Tahu antum orang muslih? Ya, lebih tingkatannya daripada soleh. Kalau soleh untuk dirinya sendiri, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun itu menjadi orang soleh. Tidak ada dimusuhi. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW dimusuhi. Karena terkenal Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang baik. Ya. Adapun orang-orang yang musyrik kemudian setelah itu diangkat menjadi nabi,
Ya, nabi dan rasul menjadi orang muslih, yaitu memperingati umat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita menjadi orang soleh saja, rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam, rajin ini dan itu untuk diri kita. Ya, tapi kemudian melihat kemungkaran, diam-diam baik, diam-diam saja. Ya, di depan kita ada orang berzina, kita diam-diam saja. Sudah, mantap. Ya, kemudian di depan kita ada orang main judi, minum khamr. Oh, lanjutkan. Ya, asalkan yang penting saya tidak melakukan, silakan saja. Ya. Oleh karena masyarakat muslimin kalau seandainya di suatu tempat hanya ada orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan percepat turunnya adab. Allah Subhanahu wa taala memperlambat turunnya adab, turunnya murka Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat itu ketika ada orang-orang muslih. Orang-orang muslih itu bagaimana? Orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, dirinya soleh, akan tapi mereka mengingatkan manusia agar terus berbuat baik. Berdakwah, dai, ya, terutama santri, nanti calon-calon dai atau orang-orang baik. Kita harus menjadi muslihun, orang-orang yang mengingatkan. Ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa para sahabat mereka itu menjadi sebaik-baik manusia? Karena mereka, Allah Subhanahu wa taala katakan ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengingatkan manusia untuk ayo beramal baik, mengerjakan amalan saleh dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan kemaksiatan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, dan ini gambaran surga yang terakhir, ya masih banyak sebenarnya. Ini kita tutup dengan gambaran surga yang terakhir, kenikmatan yang paling nikmat. Apa kira-kira? Ketika kita akan dapatkan di surga kelak, kenikmatan apa? Kalau kenikmatan sudah tadi, minum enak, makanan enak, tidur enak, tidak akan tua, akan terus muda. Pokoknya tidak usah nyuci baju, bajunya bersih terus. Ada kenikmatan yang paling nikmat yang akan senantiasa kita rindukan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan paling nikmat penduduk surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah mereka itu berseri-seri karena melihat Rabb-nya. Subhanallah. Dan ini melihat secara hakiki, sebagaimana akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kemudian kita yakini. Dan di dalam surat Al-Waqiah, dan orang-orang yang masuk surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari orang-orang terdahulu. Lihat ini, was-sabiqun as-sabiqun, ya, jadi orang-orang yang terdahulu. Ulaikal muqarrabun, mereka itu yang senantiasa dekat kepada Allah. Dari zaman para nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, mereka ini senantiasa kalau ada proyek-proyek surga mereka bergegas. Ya. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Ya, mereka berada di jannah naim yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin. Lihat, thullatum minal awwalin. Dan banyak para penduduk surga itu dari para awwalin, orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang yang akhir-akhir. Nah, kita ini kan zaman akhir-akhir. Sedikit dari kita yang masuk surga. Akankah kita menjadi bagian yang sedikit itu? Ya, lihat. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang yang ingin masuk surga Allah, akan tapi tidak melakukan jalan-jalannya, akan tapi tidak menempuh jalan-jalannya. Di antara jalan besar, jalan yang lebar agar kita masuk surga telah dijelaskan
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang kalimat tauhid. Ya, tentang apa? Kalimat tauhid, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah la ilaha illallah. Ya, kita meyakini seyakin-yakinnya, kemudian kita mengamalkan, ya, yang menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu. Oleh karena sebab paling besar seseorang masuk surga adalah tauhid dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Itu sebab terbesar orang masuk surga. Tauhid. Oleh karena jangan kemudian bosan kita belajar tauhid. Ya, tauhid itu kita terus ulang-ulang. Ya, kita kuatkan terus tauhid kita, tauhid dan tauhid. Dan kemudian amalan-amalan saleh yang lainnya, ya, yang akan kemudian kita mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin, ya, surga yang kita rindukan bersama-sama. Ya, sudah kita gambarkan yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Ini menjadi kita semakin rindu, semakin ingin kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan kehidupan kita di dunia, walaupun kita susah sekarang di dunia, tidak mengapa. Yang paling penting jangan sampai kita susah nanti di akhirat. Ya, tanamkan. Kita sekarang tertatih-tatih untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa beramal saleh. Akan tapi jangan sampai nanti kita tertatih-tatih di akhirat kelak. Kita harus menjadi orang-orang yang kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya, itulah ma'asyiral muslimin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang mudah kita jawab, yang tidak wallahu taala a'lam bissawab.